Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atur nuhun Pak Wali yang sudah membuka acara sharing kita ya. Saya lebih relax kalau disebutnya sharing ini ya. Sharing parenting. Sharing parenting. Saya guna. Oh ya? Oh iya. Kita settingnya sharing parenting. Sharing bari ya, ini sharing lah ya. Bagi kami ya lagi dalam proses mendidik anak ya, yang sama dan alhamdulillah sudah balik satu ya. Jadi belum banyak makan asam garam ya, tapi ya insyaallah sharing dengan para ayah sekalian. Dan ini luar biasa ya karena beberapa orang yang belajar pengasuhan itu adalah ibu-ibu rata-rata. Padahal ya tanggung jawab pendidik itu adalah ada pada ayah sebetulnya. Dan kemarin kita sudah bahas ya. Satu di antara kekeliruan pendidikan itu adalah ketika kita menjadikan pendidikan itu ada di ibu. Padahal tanggung jawab utama kalau kita bicara ayat kemarin ya tentang A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya itu adalah tentang ayat sebetulnya. Ya wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kumaha ngajaga anak di kalian bukan di maka pendidikan itu adalah ada pada ayat. Maka saya punya materi ya, ada jalur kaum dan bisa bahwa ya kaum laki-laki itu suami pemimpin untuk perempuan. Dan ini ayat ini sudah jelas lah ya, sudah kita tahu. Bahkan kalau orang tinggal ayat ini ya baru disebutkan lagi fasolihatu qanitatun hafizatun. Maka ya perempuan yang solehah ya, yang qanitat, yang taat, ini bukan di ayat yang lain nih. Ya, tapi di satu ayat yang sama. Jadi satu ayat membahas dua peran. Kata saya, satu ayat membahas dua peran. Bahkan kalimatnya fa maka kan jarang orang ngobrol tiba-tiba Assalamualaikum Waalaikumsalam maka itu maka naon dia ya kan bla 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 maka kan gitu kan terus ya kan memang fa maka ya wanita yang soleh baru disebutkan. Padahal untuk pakai kalimat maka oke cukup tentunya wa misalkan dan ya merangkai istri soleha misalkan sifat-sifatnya iya misalkan. Tapi kenapa kalimat fa seolah-olah menjadi lahir daripada kalimat sebelumnya kan gitu. Karena kan ngobrol maka gitu ya sampai teh pabalata mata kan gitu kan gitu. Jadi tiba-tiba muncul ngobrol mata maka kalimat fa itu berkaitan dengan Allah. Sekasar nama, lamun pemajikan yang soleha, ini tinggal ya kaum lelaki gitu lagi. Ya, gitu. Karena kan ini forum bapak-bapaknya. Dia ayat itu jarang dikeluarkan itu di poin ibu-ibu tuh. Ya, mau dikeluarkan kok api dah. Lain nama tenang pengajian nggak pas bapak-bapak ke ibu-ibu kalau karena baru sih kan. Ya, balik kalau kaki ibu kan salah kina kan gitu kan. Mantap kan mama si kaki itu gara-gara bapak kan bahaya kan. Tapi kan orang laki kabel dia kan jadi ya baik rumah saya gitu. Untuk laki kabel soalnya saya ya keterangannya tidak dikeluarkan gitu. Ya. Saya jarang bahas para suami, para ayah, seharusnya di hadapan ibu enggak. Malah kami kantos labata itu melayani itu majina dan sebagainya. Tidak memenuhi undangan salah satu komite sekolah ingin di ARD
STT di Padalarang ingin ngebahas usaha ayah. Ya saya kan konfirmasi lah ya. Ayahnya hadir nggak? Saya bilang gitu kan. Wah, mau kenapa paling ya duaan videoan? Ah enggak saya bilang. Tapi udah nggak apa-apa, ini penting dibahas. Benar penting pembahasan nama. Tapi kenapa berarti ayah dan ibu-ibu saya bilang. Tapi nggak apa-apa, Pak, ibu-ibunya ini mah ya enggak. Tapi kan jadi Pak. Saya meminta rubah jadwal, dia nggak mau, saya nggak mau kan. Ya karena kalau membahas ayah ya ada pada ayah. Ya, apalagi ketika memahami satu perkara itu untuk menyampaikan perkara itu harus ada keterampilan lain gitu. Jika orang paham itu wajib, tapi nyampaikan dia wajib itu butuh daya ilmu gitu. Ngerti? Ya, itu hal itu wajib. Kita kemampuan satu, oh wajib. Tapi nyampaikan kabatur itu wajib, ada kan beda harus punya kemampuan lain. Ia wajib kemampuan produksi. Menyampaikan kewajibannya kabatur kemampuan marketing yang beda-beda. Gitu. Ya, gitu. Bapak teh, ayah tuh seharusnya begini, ya produksi. Tapi disampaikan ke ibu, ya tetap kese, tetap gitu ya. Malah jarang bapak-bapak dari kadang-kadang gitu. Boro amat dari parenting kan, surat oleh kadang-kadang dicengkel gitu. Komodi ya mematahan salah kinas gitu. Gimana ibu-ibu di sana di Banjaran gitu ya, sok sekarang itu gitu. Jadi dia mau olah-olah. Ya. Maka fasolihatu gitu ya. Ini maka perempuan solehah itu ya, itu sangat dipengaruhi kaum buruk. Ya. Maka saya bilang ya laki, itu maksudnya gitu. Dan ternyata kawamun itu bukan urusan nafkah dan nafkah mah iya. Bima fadalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa kita jadi kawam? Karena kita memberi nafkah. Jadi memberi nafkah mah syarat untuk tegaknya kawamah. Kata saya. Jadi kalau orang itu memberi nafkah, itu kawamah kita memang gitu. Tapi apakah memberikan nafkah itu kawam? Bukan. Kan jadi kawam orang kayak memberi nafkah gitu. Kan orang asal habis gagal, kalau mau memberi nafkah gitu. Balik lagi apa namanya itu? Bukan perlu bahannya, atahna namanya atahna. Dan nafkah mah bapak ya tuang tinggal rasukan tinggal rak, pulang tinggal duk, ini tinggal jig, ada nafkah. Kalau orang kayak duitnya kayaknya jadi beas, jadi sangu, diwapin ke orang, ya mereka duitnya, tapi ngaputnya sorangan, baliknya sorangan, waktu itu nggak selalu bakat sorangan, bukan kekurangan, sudah merasa terbantu gitu. Dan nafkah mah rasukan tinggal rak, gitu pak, tuang tinggal maka itu wajib masak. Ya, jadi juga kayak wajib untuk masak dosa gitu. Kewajiban istri itu cuma satu. Ya, ridho suami. Karena mau suami kan ridho pengajikan masaknya wajib. Iya kan? Tapi yang paling utama masak bukan. Gitu. Ini harus dipahamkan supaya kita paham mana. Sebab ada suami yang memandang hak istri dinilai dari pekerjaan rumah dan itu solehah ya. Bisa masak, wah lebih kata bisa masak, wah itu solehah kan bahaya. Ya, gitu. Namun bisa ngabaturan syariat, ada solehah. Karena tugas pertama ya setelah ridho suami adalah urusan kasur. Ya, istimta disebutnya, kesenangan seksual itu urusan pertama. Dan di kita kan banyak ibu-ibu kan dipahamkan karena banyak ibu-ibu kadang-kadang memahami nanti, pekerjaan kan orang alhamdulillah tuh. Yang nikahnya murah lah, kalau kata dosen saya dulu adalah rohis. Indonesia, Anissa rohis. Ya, di Indonesia murah sedang ibunya. Ya, nah murah karena orang terima abdi nikah, nah ngomong akan kita kabayan sekarang digosokna, ngomongan budakna, jeung hamilna, jeung masak nanti geus kabayan terima abdi nikah tuh aku segawean pemajikan apa gitu. Di Arab Pak, ya Khaliyah Pak. Kenapa? Karena kalau sudah nikah itu harus disiapkan pembantu yang ngurus rumah, pembantu yang masak, ya, pembantu yang menyiapkan untuk saudara. Kita mau
orang pikirannya wayu gitu. Itu kan contoh kecumponan sebetulnya kalau mau kita itu jadi ya subhanallah gitu masalahnya gitu. Sehingga kita harus mana yang prioritas gitu ya. Kadang kawis berapa banyak para suami tidak mengenal prioritas ini gitu. Jadi nafkah itu bukan qawam. Sebetulnya nafkah itu syarat supaya qawamah tegak, kepemimpinan tegak ya. Maka bima faddalallah disebabkan Allah melebihkan sebagian mereka di antara sebagian yang lain, dan disebabkan para suami menginfakkan kata mereka nafkah. Qawam bukan. Nah qawamah iya dah disebut qawamah. Daripada lu kafir, qawamah iya. Alabat mu'addib, pendidik. Wajibnya mendidik istri teh pada sama dengan sama wajibnya masih nafkah gitu. Ya, didik ya, saya jadi ustaz gitu. Ya, mendidik, karena pendidikan itu bukan guru, bukan pengajaran, dan kemarin kita sudah bahas. Pemimpinnya, pembesarnya, maksudnya yang sudah dibawa, mengambil keputusan dan pendidiknya. Minimal 4 ini saja, ini adalah qawamah. Mengambil keputusan halal haram, yang mana harus dikerjakan, ada suami, mana harus tanggung jawab. Termasuk ini pendidik. Maka beberapa budak kurang, budak mitohal, yang lu nggak dididik, tanggung jawab kurang gitu. Tapi kan mindset ini nggak terbentuk, Pak. Ya, dalam kebanyakan para suami, ya, kadang-kala fokus memberikan nafkah lupa dengan mengabaikan masalah pendidikan, termasuk pendidikan untuk istri. Ya, mendidik istri itu kewajiban selama jadi istri. Jadi budak mah statusnya anak, tapi kewajiban nggak didiknya itu hanya sampai dewasa selesai. Walaupun statusnya sudah dewasa, sudah nikah pun anak kita kan statusnya, tapi kewajiban nggak didiknya istri mah. Selama jadi istri hidup dengan kita atas kewajiban Tuhan. Maka itulah kenapa kita semangat untuk mengilmui sambil kurang enak kita. Namanya tak usaha, sudah usaha lama. Jarang. Di kita kesadaran jadi dengan duitnya nggak meringankan apa, alhamdulillah terbentuk. Nah malah yang penting mah itu budak pemajikan kan gitu bahasanya. Yang penting mah halal budak pemajikan kayaknya. Tak kenapa mindset itu teh nggak dibentuk dan ketika mendidik anak itu. Akhirnya macam kayak acan nggak dibuat yang liar kan gitu. Padahal bahkan dengan itu liar lah nggak sekarang mendingan nggak ada golan paeh ya orang mah nggak ada kalau dahar, main dahar kan kita gitu kan. Kita urusan harta, kita usaha sebisa mungkin. Tapi kenapa urusan nggak didik anak tiba-tiba mental kita jadi cengeng gitu? Ya tiba-tiba dokter pikir nuslah kabaturkan ya sekolah tuh ya kemarin kita sudah bahas ya salah satu mindset pendidikan yang keliru adalah ketika mendidik sama dengan menyekolahkan itu keliru. Seolah-olah kalau sekolah beres gitu kan, ini bahaya ya, dan itu sudah dibahas kemarin. Makanya diharapkan mudah-mudahan bisa konsisten untuk banyak ulang-ulang ya. Begitu. Boleh berkurang, tidak boleh bertambah. Harus orang lagi. Berkurang membaik. Ya supaya terus ya, karena kita akan kurikulumnya akan terus saya beralami ya minimal 4 bulanan lah, 3 bulan, 4 bulan lah minimal. Kita terus standar. Tapi kan tergantung kemampuan orang nya, itu kan. Karena ya 4 kali ulang, 5 kali ulang, itu gimana gitu. Karena 5 kali kita ulang. Tapi ya apa-apa, yang penting kan terus belajar. Ya itu. Dengan lawannya. Siapa? Begitu ya. Jadi mudah-mudahan tak kesadaran. Kan akhirnya kan kita mengilmui. Ya,
Kalau sudah ada kesadaran, terus kumaha tuh orang tadi dikit, ya orang tanggung jawab orang. Kita akan mencari kan, sebagaimana mindset kita ketika berpikir, ayo kudu dengan duit, kudu kebaikan, kudu dah. Kita akan mencari akhirnya kan, mengoptimalkan circle kita. Karena ada awareness, ada kesadaran, orang kudu nyangan nafkah, lalaki kudu bisa nyangan nafkah. Kan gitu. Ya kudu nama ini tambahan Pak, lalaki kudu bisa ngadidik. Nyari aing dari ustad, tapi kudu bisa ngadidik budak. Ketika ada kesadaran itu, dia akan mencari ya circle nu aya teh gitu. Akan mencari minimal nanyakeun lah. Kan karena ketidaksadaran untuk mendidik, kadang-kala istri curhat masalah budak lain sore ya. Kenapa? Karena tidak sadar bahwa saya sebagai pendidik gitu. Ya, kan orang wajar kamu diminta ke istri, karena orang bukan kalau pernah tuh orang muda ayo cina itulah memandikan teh kudu mandiri mau jadi minta duit mereka orang kan itu gitu orang teh. Kenapa? Karena sadar bahwa nafkah adalah kewajiban kita kan gitu. Maka kita nggak protes gitu ya. Itu kan namun istri minta jatah dan orang jatahnya kan gitu. Sama ketika seorang suami, seorang ayah punya mindset orang mau tahu aja nggak dipunya. Setidak-tidaknya ketika kita tidak mampu, ketika kita mandang solusi kumaha, minimal istri curhat urusan budak kurang dipinggir minimal karena orang itu tanggung jawab. Gitu. Ya kan nggak sedikit ini para suami di negeri Wakanda gitu kan. Ya, yang dicurhatin istri itu malas Pak. Ya, gitu. Malas tapi lalu ngobrol baturan di masjid di kantor RW, wah panjang kali lebar kali tinggi. Majikan bisa ngobrol budak, iya tiba-tiba migrain tadi. Ya, ini para suami di negeri Wakanda gitu Pak. Ya insya Allah dia mau dirahmati oleh Allah. Nggak sedikit gitu. Padahal karena ternyata mindset ini belum ada. Oh, orang punya kewajiban ngadidik gitu. Orang lain lulusan sarjana ekonomi, ya kuliah marketing henteu, ya kuliah bisnis henteu. Tapi pernah terpikir orang sedana saya usaha teh, ya orang mau lihat alumni sekolah manajemen misalnya, kan dikerja weh. Karena tadi ada awareness, ada kesadaran. Begitu, iya namanya mukadimahnya, serius. Iya, tadi beneran. Sebagaimana biasa, aturan main kita relax, ya. Ayo opi di opi, ayo teruskan. Jadi dulu nggak boleh nanya, enggak. Ya, ada saya lama. Tapi memang tidak merasa terganggu. Bila ya teruskan. Ya, kami abdi Nabi Rausen nerangkan pada kami mulai mulai dari hati gitu ya. Kami abdi siap menjawab, langsung kami jawab. Dan formatnya kita diskusi aja. Kalau ini gitunya, ya. Gitu. Kalau harusnya berkaitan, insyaallah. Oke, ya. Nah sebelum kita mulai, ini mukadimah kedua yang harus kita pahami ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta dan anak-anak ini adalah harta dan anak-anak ini selalu disandingkan di dalam Al-Qur'an. Harta dan anak-anak, al-mal wal banun itu selalu disandingkan dalam Al-Qur'an. Amwal, aulad, anak, harta, anak-anak disandingkan oleh Pak. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki fungsi yang sama ya, dan sarana yang sama. Dua-duanya sarana iman. Orang itu, Ayu dan teman-teman sadana, tahu kelihatan kualitas iman. Namun terus interaksi dengan dua hal ini. Tinggal ya, kualitas imannya sudah kemahal. Ya, ayat jenggotan kayaknya mau ulang percaya ya. Coba hanya itu tipan 20 juta sebulan, kayak kayaknya itu cing gitu, atau lebih kekurangan, atau lebih kabur. Itu kelihatan. Termasuk bukan hanya harta, termasuk anak ternyata Pak. Lihat kualitas kita itu, iman kita itu adalah ketika menghadapi anak, kesabarannya, ya, ketawakalannya, keikhlasannya.
itu akan terlihat kalau kita sudah mengelola mendidik anak, menghadapi anak. Ketinggalan gitu. Ya. Namun sabar di masjid, sabar ya itu biasa. Tapi namun sekarang depan budak tak sabar kiri itu. Itu baru kelihatan. Dua-duanya punya sama perhiasan kehidupan dunia. Dua lagi perhiasan. Ya mindset dulu ya, kita mindset sebagai orang tua. Soalnya bagaimana cara kita menyikapi anak tergantung cara pandang kita. Kata salah persepsi, salah menyikapi. Salah persepsi, salah memberikan solusi. Oke? Salah persepsi, salah menyikapi. Salah persepsi, salah memberikan solusi. Ya, sudah percaya harus diuyup si orang suka. Ya, sudah ke kopi harus diuyup si orang bumbu pempek. Sama ibunya. Ya, salah persepsi, salah menyikapi. Gitu. Salah persepsi, salah memberikan solusi. Ya. Jadi inilah pentingnya kita memiliki persepsi yang benar terhadap anak. Harta dan anak itu adalah perhiasan. Wal baqiyatus sholihatu, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan, sawaban, amalan, balasan dan harapan. Maksudnya naon ngelola harta ieu teh jeung budak anu disebut perhiasan dunia teh eta jadi amal soleh ke urang. Lamun ieu dijadikan amal soleh itu teh sebaik-baik balasan. Da budak macam tentu ngabalas kahadean urang salaku kolotna. Tapi lamun urang ngajadikeun ngurus budak teh bagian tina amal soleh urang katos dibalas lagi ku Allah. Nu kadua, urang lamun ngelola harta, lamun ngelola budak sok aya harapan da. Iyalah ngelola kartos, hayong bertambah kan begini. Ngelola usaha yang bertambah, ngelola budak wajar ya harapan. Ya sebenarnya tuh budak tuh jadi ieu bisa ieu. Ya gawe itu penghasilan sakitu sakieu wajar. Tapi soal Allah wa khairul amala. Sahade-hadina harapan teh ka harta teh ka budak. Dan harapan paling hade teh amal soleh. Maksudnya naon? Sugan meh dari budak teh jadi amal soleh. Sugan teh dari harta ngelola harta teh jadi amal soleh. Karena budak can tentu sesuai harapan kolotna. Karena harta belum tentu berkembang sesuai keinginan. Tapi namun amal soleh dijadikan sebagai harapan, itu adalah sebaik-baiknya kata Allah. Itu mindsetnya. Maka bisa jadi pahalanya seorang suami dan keluarga sholat sunnah. Bisa jadi pahalanya seorang suami ku ngadidik budak sampai jadi soleh. Wahai para ayah, seberapa sadar ketika kita mendidik anak itu bagian daripada amal soleh umat. Kadang-kadang orang merasa lain amal soleh. Biasa. Ya, padahal ketika Anda memeluk anak dengan niat mendidik, maka ketika Anda cuma cerita ke anak dengan niat mendidik, maka ketika Anda berusaha ngobrol dengan anak dengan niat mendidik, amal soleh itu pahalanya berkurang. Ya. Bila kita pulang ingin bertemu anak supaya anak kehadiran ayah dirasakan dengan niat mendidik, amal soleh Pak. Ya, kadang-kadang kita mah kurang bersyukur dengan hal itu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang berpikir segampang mungkin kumaha sangkan mudah, ya pinter, tapi terkurang gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kadang-kadang lo berpikirkan yang mudah. Ya, terus punggung kali ini laki nama gitu ya. Maaf nih banyak. Ya. Tetapi kadang-kadang kita nggak mau ikut terlibat gitu. Mau capek, mau ream, mau mikir. Ya, kenapa? Karena mindsetnya bukan baqiyat sholihah, bukan investasi. Tapi kita mindsetnya adalah beban. Maka anak bisa jadi pintu bahagia, bisa jadi jalan cerita. Itu bisa ada. Ya, ini pintu bahagia. Dan dari mana? Kalau kita ingin Imam Qurtubi,
menjelaskan harta dan anak-anak menjadi perhiasan kehidupan dunia karena harta memiliki keindahan dan manfaat. Anak-anak memiliki kekuatan dan pembelaan. Karena itulah harta dan anak-anak menjadi perhiasan kehidupan dunia. Kayaknya jadi derita, namun mudah menjadi cobaan, ujian. Gitu. Padahal sudah ada alus kadonya jadi ujian. Goreng kadonya jadi ujian mudah kok gitu. Yang ulama menjadi disebutkan ujiannya lalu tergoreng kan gitu. Kan jarang budak pintar tuh kami udah diuji kemurah kali jarang. Ya, budak sukses saya sedang diuji oleh anak. Nah, juara gitu. Jarang. Padahal itu ujian gini. Kenapa? Ujian ujub, ujian bangga diri. Ya, seolah-olah kalau orang budak berhasil, hasil bapaknya, hasil ibunya. Ya, gitu. Alhamdulillah, bah pun anaknya jalan jalmi, luas ya. Mas, saya tadi. Kumaha buat itu ya. Ya, maksudnya kumaha gitu. Ya, pun anak kelima, alhamdulillah. Kan ini nanti sekolah di rumah Quran ambil berarti. Ya, alhamdulillah tuh gitu ya. Maksudnya tuh beda aja pincunya dulu ya. Kalau sekolah di rumah Quran kumaha gitu ngaji. Ya. Udah kali 5 alhamdulillah jalan-jalan sebutan profesinya Yuji Pak Yuji ya apa namanya cikal gitu apa namanya keuangan di Rekitai Nike ya gitu ya buka 2 S2 PNS buka 3 ya apa namanya di kelautan buka operasi penerbangan kali masih bungsu sih alhamdulillah ya jadi apa namanya di perpajakan alhamdulillah nah jalan hati oh iya jalan hati abis sokoyong itu berbudak ibu jalan ke jalan nyari aing mau tapi abis itu tuh masih nyari nah dan budak hijaunya kan di sekolah dia bisa dicokot ya terus saya jadi oh jadi seolah-olah namun begitu terjelembak gitu karena konotasi suksesnya ya itu akhirnya dipuji oleh ibu juga wah luar biasa Pak ya maka anak itu bisa jadi pintu derita ya jadi hadis mudah-mudahan dari ayah sebagai suami ya kemudian juga melihat anak itu bahwa ini adalah zina ya amal nah, kemudian ya kita masuk ya teman-teman sekalian kepada 3 bekal mendidik yang kemarin kita sudah bahas. Atas selanjutnya masih yang oke nih Pak ya 1 kekhawatiran Masya Allah 2 ketakwaan sama itu maka dulu non Pak oke tinggal setekan kita serius maka dulu komunikasi ya betul jadi 3K ya 3 bekal mendidik anak mungkin satu aja dan apa terusannya insya Allah ya permasalahan anak nah ini dalilnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 9 Quran surat An-Nisa 9 dalil adalah tentang 3 angka tadinya yaitu 3 angka itu adalah bekal kekhawatiran ketakwaan komunikasi ya 3 angka ini saya kira ini adalah bekal utama dalam mendidik anak permasalahan anak insya Allah tercover dengan 3 hal ini ya mengenai budak non bekalnya ayo jadi ada kekhawatiran, khawatir apa? Khawatir anak tidak soleh ya, khawatir kita tidak amanah ya, karena kan ditanyakan ya, ketakwaan itu masalah hubungan kita dengan Allah ya, asbab langit lah lebih disebutkan asbab kiamat bilangnya utama apa ya, bukan tentang ritualnya bukan isi muka bayang yang membuat ketakwaan kan rata-rata muka bayang tahajudnya bisa bersukaan kemudian juga dan salat sunat taulah ketinggalan
Nabi Tanawati, Kopiah, Badiah, Duha, Ayatul Masjid. Wah, sadana mikir. Kebayang kita bagian tidak ketakwaan, tapi dulu utami adalah tadi kondisi hati. Lagu utami apa? Bukan ritualnya. Apa sih? Ya, lagu ikat yang haram dikeliling, sunat dikeliling. Ya. Kenapa? Karena kondisi hati ini akan berpengaruh sekali kepada pertolongan Allah kepada kita. Nukat itu adalah komunikasi, ya, komunikasi dengan anak. Ya, baru asbab bumi lalu bahasa abdi bilang gitunya. Rek nyakolakeun ka mana wae oge, rek disakolakeun rek teu disakolakeun, lamun ieu da pabujur mah hancur. Mangga tah. Percantan mangga. Ya, tapi itulah faktanya. Sekolah semahal apapun, pesantren sebagus apapun, ya kalau ininya tidak sehat, komunikasinya dengan anak tidak sehat, ya. Kemarin kita sudah ya komunikasi teh ini ya sudah ya betul ya. Kenapa komunikasi sehat? Ya. Ilmu namanya murojahnya repetisi berulang kembali. Masih ilmu ini kemarin? Kenapa kan kado? Ya. Nah abahnya berangkali abdi teh ketika ditelepon, diangkat, di WA, dibalas. Padahal ibunya banget rajin proses. Ya. Kemarin nggak bagian orang teh kajiannya kok. Ya, ini nggak boleh. Cara ngobrol. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah. Cara ngobrol orang ini nggak boleh. Bram. Oh. Ngobrolnya bebas ya, jamu. Keluar. Ada ya, pemuda, abis itu menjelaskan paling penting iluan tentang pentingnya bagaimana seorang ayah menerima kepada kondisi anak. Apakah pemuda itu menuju masa lebih baik, alumni pesantren, enak kuliah, laknate, nyabah bener, kunaun tuh ya. Terus perempuan terus tah senabah tah. Bapakna mah ustad cenah ieu kan budakna we saya kan sia loba cenah. Apal berang gitu kan ngomongna ya kasar itu ya. Tadi bagus ngomong kasar ya. Ya, bapak sia ustad sia saya kan kumpul menjadi kuai gitu. Aduh ya. Ada bete. Kumaha gitu. Wah, pokoknya obrolan abah dia mah membuka-buka lama saya tuh. Murah tuh cerita gitu ya. Untuk saya jadi ingat benar. Saya cenderung dikaina berat dengan harapan bapak. Ya, karena ada kenal itu. Abulnya kesehatan, di mana saya deplaknya. Itu. Namun kurang, jadi nama saya mah sebenarnya di pesantrennya hanya memenuhi kebutuhan kolot kan gitu. Ekspektasi kolot kudu kieu dipenuhi. Ayeuna mah geus gede apa gitu. Padahal bapakna soleh insyaallah. Tanpa mengurangi kesolehan bapakna ya saya ini mau menjelaskan dia teh. Tapi maksudnya adalah nasihat. Ya, saya teh cenah pernah ya, ciri kesehatan ini. Ya, ciri kesehatan komunikasi. Saya pernah baca apa namanya itu pulang di pesantren, kebanyakan orang tua ini beberapa sarwa ya kemudian itu sarwa ini kemudian lain. Itu pesantren sebelum kasihangan dicarikan. Ketika bapaknya jelas dia cenah bentuknya kepala kemendak di pesantren, tapaknya jadi KTP. Kan kalau soalnya kan ngomong gitu tadi ceplak.
budak jumpai disangka budaknya jemputnya sadar padahal yang ini itu. Gitu. Akhirnya jumpai isukna saya teh sholat terang muda subuh sih. Cek bapak bisa turutang misalnya. Sindir deh, kena aing kita tahajud kan. Wah luar biasa. Saya meninggal ajaran dari Oscar. Sudah berubah berat. Kita ada lebih gini gitu. Berat ya Oscar gitu. Kalau si Ganu, wah, impan muka luar biasa gitu. Karena tidak sehat. Saya ingin menggambarkan ini, Pak, saya diurangkan untuk yang soleh kurang kalinya kan? Ya, insya Allah sendiri yang soleh. Tapi bagi saya itu bukan masalah tentang niat, tapi tentang cara. Mungkin kalau tadi berbicara kekhawatiran mungkin kita selesai. Khawatir budak itu soleh kan ya? Tapi kadang-kala kita komunikasi Pak. Jika tadi budak keramuk-amukan karena ada sesuatu yang mengecewakan, Anda diam sedang mengkomunikasikan sesuatu. Ya, kurang terjadi budak, anu kerungsing. Kita tuh orang kan mau komunikasikan, Anda aman. Sok mereka aman gitu, seolah-olah gitu. Orang tinggal budak, ya, kerungsing gitu ya, tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan orang lain. Saran nanti, lagi intervensi. Kenapa? Cara kita nggak dikira ngomong seorang ngomong itu. Pak, besar. Saya bilang, masakan saya bilang. Kan itu udah tenang, ya belajar anak mengelola marah gitu. Tapi ketika kita diam, kita sedang mengkomunikasikan kepada anak apa? Kan itu kudu jadi saya gitu kan. Untuk udah ngambek curhatnya aman, sok kan itu kudu gitu kan. Ya, mana aja gitu. Anak sedih, ya kurang cerita gitu. Itu komunikasi orang jumpa itu gitu bahwa nggak menangis, sedih, nangis lah. Aman gitu maksudnya. Ya maka komunikasi itu tidak harus selalu ngobrol Pak. Sebagaimana misalkan enaknya di Busma lain ngasih ukur bakso tapi rapi, tapi bersih, tapi tertib, itu komunikasi itu. Mau komunikasikan kalau Anda jajan kami, inilah value kami kan gitu. Ya inilah nilai kami, inilah kelaparan kami gitu maksudnya. Ya bukan hanya masalah produksi gitu. Sama nih. Dalam pendidikan itu demikian. Karena ketika anak itu ada terkomunikasikan dengan baik, insya Allah anak merasa dicintai. Saya bilang, iya. Mana orang tua yang tidak berkorban? Saya bilang, tidak ada orang tua yang tidak berkorban. Ya, ibu berkorban dengan hamil dan melahirkan, ayah berkorban dengan membantu finansial, semua orang itu berkorban. Tapi kenapa anak makin bertambah usia kadang kala makin tidak merasa cinta kepada orang tua? Ada apa? Iya kah? Kira sehat? Ya. Bukan pengajaran, Pak, anak berpikir tapi terkomunikasikan dengan baik, bukan banyak hafalan, bukan. Saya bukan anti hafalan ya, bukan. Ya ada yang bisa enggak anti hafalan, Pak. Jadi ini sana anti hafalan. Ya. Aman Pak. Seolah-olah membuat apa tuh, wah orang stres gitu. Dan itu lu paling kurang non Pak. Hafalan dijadikan indikator kesolehan. Ini masalah saya bilang. Semenjak kapan hafalan itu menjadi indikator kesolehan? Nabi wanita gitu saya bilang. Ini lebih Nabi pengajaran itu bawa Nabi ajar tuh nanti. Saking kesel Pak, juga. Kenapa? Seperti lembaga teh indikator kesolehan itu gitu maksudnya. Ya. Maka wajar dong orang awam. Jadi satu sisi aku teh, alhamdulillahnya saya rumah Quran di mana-mana, rumah tahfidz kan di mana-mana. Pokoknya yang lama-lama sekolah menjudul tahfidz, angis lah, bukan saya paling berarti. Serius Pak. Tahun tahfidz, doa teh tahun.
tahu teh tahfidz anak usia dini, wah Ustaz ya. Tapi maksud saya adalah bukan hafalannya, bukan ya, tetapi kemampuan berpikirnya. Ini jauh lebih penting karena kita itu bukan robot nuansa ukur diinstal jadi tersimpan tiba-tiba halus gitu. Ya, kemampuan berpikir anak itu jauh lebih penting daripada sekedar menyimpan memori. Karena menyimpan memori itu tingkatan otak yang paling rendah, Pak, kalau mereka belajarnya. Tapi kemampuan mengolah, mengcrack, mengeluarkan kembali itu kemampuan otak yang paling hebat. Otak salah satunya adalah untuk memperbaiki kesadaran berpikir anak, sehatkan komunikasi kita. Ayo, memang kadang-kadang tadi fokusnya melibat, mulila, mau ngajak ngobrol, mau ngajak diskusi ya. Akhirnya orang ya cepat ya perintah, larangan, ya begitu. Jarang mau mendengarkan, jarang mau meminta pendapat, jarang mau kemudian komunikasi dua arah, nawaran bisa nih. Nah nawaran berapa banyak orang tua terhadap nawaran ke muda? Karena kamu nggak ada yang alim, tak mau katanya. Nggak ada yang alim kan alim gitu, seolah-olah orang itu dijatuhkan harga diri ke budak gitu. Pada panggilan kendaraan semua alim, wah ada teh asal ditaranjangan bukan itu dah. Ya, lalu juga alim. Saya tidak mengatakan bahwa anak Anda mah nggak usah dididik nurut ke Anda, bukan itu poinnya. Ya, tetapi bagaimana kita mendidik dengan menumbuhkan kesadaran. Makanya poinnya adalah, poinnya kalau ditulisnya mengendalikan dirinya, bukan mendidik anak untuk dikendalikan orang tua. Beda kan? Beda sama? Beda. Gitu. Gitu Pak. Ya. Apa sebenarnya? Maka salah satu ujung tombaknya apa? Komunikasi. Ya. Ini masih bukan di ya Pak, tenang Pak. Ini sudah, ya, ini masih mengulang ya. Akar permasalahannya dari sini adalah komunikasi, termasuk lagi harus. Kenapa komunikasi sehat terdengar iman untuk anak dan Fauzil Adim? Ada hal yang menunjukkan bahwa 30% dari kasus depresi yang dialami anak bersumber dari komunikasi yang tidak sehat antara orang tua dan anak, lebih khusus lagi komunikasi ibu dan anak. Meski dalam kasus lain lebih banyak terkait dengan pola komunikasi yang buruk antara ayah dan anak, di sisi lain komunikasi ibu dan anak dipengaruhi oleh kualitas komunikasi suami istri, di samping tentu saja faktor pengalamannya dalam keluarga. Ya. Istri enggak. Makanya kalau disebutkan ayah mendidik, fokusnya bukan dulu anak, fokus selesai. Anak mertua dulu Pak. Iya sekira. Ayah mendidik anak, bukan banget yang muda. Yang pertama adalah targetnya ini Pak, anak mertua. Karena kalau ini nggak banyak sekali pengaruh ketika anak mertua ini nggak sefikroh, nggak sepemikiran, ya. Atau ketika mereka tidak nyaman dengan suaminya, itu berpengaruh kepada kualitas komunikasi mereka dengan anak kita. Gitu. Juga dia harus pilih, ya. Walaupun saya kapal masuk ayah sih, kebanyakan kurang lulus, orang bisa lagi. Ini abdi gitu ya, dan kemarin udah tumpah bawa di
baik orok, bawaan orok gitu. Leti orang. Tapi itulah tugas kita sebagai suami, wayangnya, dapat nikah jeung orang. Ulah mikir ganti pamajikan orang dia. Dan catat itu jadi solusi, jadi orang tukar tambah wae itu kalau kita lain dari barang itu. Ya. Jangan terpikir kenapa itu sudah jadi jodoh kita. Didik ya. Caranya gimana? Sehatkan komunikasi. Kan terus. Ya, permasalahan rumah tangga tidak akan pernah selesai, Pak. Tapi komunikasi itu menjadi saluran, cara, ya pilar supaya permasalahan yang ada bisa terkendali dan terselesaikan. Orang mau komunikasi sehat mulai masalah apa? Nah, rumah tangga gimana masalah? Ya, nggak ada. Tetapi dengan komunikasi yang sehat itu adalah pilar atau yang bisa mengelola, mengendalikan, bahkan menyelesaikan permasalahan. Bukan berarti beres gitu, enggak. Ya. Tapi cara gitu. Apalagi dengan anak, malah kayak ibu sok iya. Kalau Anda dengan suami saja sudah gagal berkomunikasi, apalagi di masa hadapnya. Di masa status tasaluhuran kan, istri ke suami itu kan gitu kan. Dan Anda dengan suami wae geus sopan, Anda dengan suami wae geus terbaik komunikasi ke Anda dengan suami wae geus teu komunikasi Anda, saya begitu. Kita bukan forum ibu kan, jadi kita forum bapak-bapak. Ya. Cuma materi kita bisa disampaikan lah oleh Anda ke istri Anda, itu pun jika berani. Ya. Waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Haji. Itu waktu yang tepat. Ya. Langsung tepat ya. Dari leg, transferan udah beres, ya kebutuhan udah dibeli, baru ngobrol. Ada kopi gitu ya. Kopi ya berdua, politikan, palotan. Kamari resep di siapa yang ngomong dulu, ngajak untuk retanya. Aku tuh baru sadar ini begini dia itu dan ternyata salah satu sumber komunikasi itu ibu kaya anak. Salah ya. Oke, beresnya. Biar komunikasi sehat. Nah, sekarang kita bahas non atau komunikasi sehat ya, bah. Oke. Ya. Ya, atasnya tadinya sudah ya, pendidikan, tabiatnya pendidikan. Ya, ya pendidikan, ya tarbiyah adalah pendidikan. Ya, tarbiyah. Sudah ya? Ya, ini juga sudah tadi ya. Yang ini, oke, ya. Maka punten pilih ayat dulu supaya bah kumaha lamun anak sambung, nah misalnya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Bah kumaha lamun pada pengaruh ibu menyusui kepada anak, karena menyusui itu skin to skin, kulit ke kulit, menyusui itu. Ya, pengaruh tuh. Pengaruh sekali kepada keikatan emosi. Tapi bah, abdi mah ternyata pun anaknya tidak menyusui 100% di abdi misalkan. Atau nanti misalkan apa namanya abdi ada kendala kesehatan sehingga nggak bisa ngasih asi. Udah abdi budak sapi bah, sebetulnya ya karena dikasih susu sapi gitu. Akhirnya si abdi tidak ada masalah. Ya walaupun secara penelitian bahwa ketika ibu menyusui itu membangun ikatan emosi. Tetapi ikatan emosi itu akan hancur kalau tidak sehat komunikasinya. Karena iya terus namanya. Terus, nah inilah sehat. Jadi komunikasi itu kena sehat. Nah, saya coba sehat teh. Esna no, syukur, empati. Hindari
apresiasi beras. Biasa diapalnya, gampangnya, insyaallah supporter adalah CHP adalah ya, syukur mati apresiasi beras. Ayo diteruskan bacanya, oke ya. Sebelum mendidik anak, coba ya tinggal kita akan bahas satu persatunya. Oke. Syukur, awali dengan syukur, mulai komunikasi ke anak, ya. Kemudian buka dengan empati, non empati itu dibahas, ya. Ya kemudian ya hindari hal-hal yang merusaknya. Ya itu noise lah dina sorananya gangguan di naon gitu ya. Speaker kan tweet ya teh perlu dihindari. Apa yang membuat tweet ada gitu. Nah, kamera. Ya itu kan Pas. nah itu apa? Frekuensi nanti pas. Tidak tepat. Keinginan. Jadi Nabi mengajarkan itu, makanya Nabi wah luar biasa Pak. Masya Allah ya. Jadi jarang menasihati kalau dalam kondisi marah. Enggak menasihati dalam kondisi marah. Ya. Kemudian kuatkan dengan apresiasi dan kokohkan dengan tegas. Ya, tegasnya saya seperti kudu kasar, tegas tidak kasar, lembut tidak lembek. Karena tegas, lembut. Tegas itu nanti terkait dengan mendisiplinkan anak. Nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah. Oke, syukur. Kita bahas satu persatu syukur. Ya. Ini surat apa nih? Surat Luqman itu lihat ayat ke-12 sampai ke-19. Ini produk halus. Ya, tapi kadang kawis, jadi sama kayak gitu. Jadi isi nasihatnya iya, tapi ternyata Allah membahas dulu dengan walaqad ataina Luqmanal hikmata. Ini dan sesungguhnya kami telah beri hikmat kepada Luqman. Telah berikan hikmah, perintah dulu kalau kami benar hatinya. Telah berikan perintah dulu kepada Luqman. Sebelum Luqman menasihati anaknya, karena Luqman ini adalah tipe ayah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau berbicara Pak, kalau berbicara tentang pendidikan anak, Allah itu selalu menghadirkan ayah. Allah selalu menghadirkan ayah. Maka menurut ayah-ayah itu Allah sudah disetting untuk jadi pendidik terbaik. Jadi ketika Allah menitipkan anak lewat rahim istri kita atau lewat perut istri kita, itu seolah-olah Allah tuh, saya percayanya, saya nitip hamba saya ke anjing gitu tapi ya udah pernah lihat orang Pak, betul tidak? Anak kita bukan milik kita, anak kita itu hamba Allah yang nitip ke kita. Maka hati-hati lah orang yang ngebabukan budak, hati-hati katanya. Ya disidoni, sebab itu adalah amanah dari Allah saya, moga hamba dititipkannya. Nah, karena lahir dari kita disebut anak orang kan gitu. Maka kalau berbicara tentang ayah, mendidik itu Al-Quran selalu berbicara tentang ayah. Ayah wae Pak, Imron, ayah Ali, Imron, keluarga Imron. Istrinya siapa? Ibu Imron. Bukan Nyonya Imron. Sebilang
tidak punya satu dia. Ya, istrinya namanya Hana. Nah, Hana, putranya adalah Maryam. Tapi itu ya tidak dikisahkan tentang Imronnya, karena Imron itu wafat setelah ketika Maryam itu dilahirkan. Tapi kan surat nama Ali Imron, keluarga Imron, itu surat Ali Hana gitu. Nah itu ada hikmah nanti. Jadi selalu peran ayah. Dia ada berat dan no. Dia pacarnya ada beratnya. Kebingungan ya. Tunjukkan kepada saya kisah dalam Al-Quran. Sebutkan nama seorang perempuan disimpan dalam Al-Quran, disebutkan namanya padahal punya suami. Ada nggak? Saha di Al-Quran nama perempuan yang disebutkan oleh Allah padahal dia punya suami. Yang ada ingat siapa? Maryam. Maryam punya suami nggak? Nggak punya. Perempuan yang ada ingat siapa? Maksudnya perempuan yang ada ingat? Bahaya soalnya. Namun jujur bahaya. Namun perempuan yang Anda tahu tentang di Al-Quran saya buka bayar Pak Yadi. Buka bayar Pak bisa? Selain Maryam. Istri Firaun, disebutkan nggak namanya? Enggak. Imro'ata Firaun sebutnya. Istri Firaun. Dan kita tahu istri Firaun itu namanya Asia. Tapi itu kan dari Nabi, bukan dalam Al-Quran. Istri yang menggoda Nabi Yusuf siapa? Zulaiha. Disebutkan apakah Zulaiha? Enggak, Imro'atal Aziz. Istri sang penguasa menggoda Nabi Yusuf. Sependek yang saya tahu Imam Puntennya di Al-Quran Abdimah Sabtacan mendakan, bukan di dalam Al-Quran Bahwa ya, kayak satu perempuan disebutkan oleh Allah padahal dia punya suami. Baik buruk selalu disebutkan kepada suami. Nah itu berarti dari suami. Hariman selama gampang. Bah pemajikan saya itu syukur, bapak pupurna. Pemajikan mana? Ya, terus jalankan batur ya. Bersama mata-mata ku Allah dijulukan jeung antun gitu. Namun antun berobat tugas religius nama mantak di PHP-keun ku Allah, oke? Allah percaya antun jadi jalan kehadiran dari saya antun saja gitu. Maka bersyukur Pak, namun istri orangnya pun dan mah biasa ditiup, padahal pernah diajarkan ditiup. Istri kita sholat, padahal orang tuh pernah ngadidik sholat. Apal nikah aja orang deh, udah sholat ya Pak. Dalam untuk sholat hari itu ngadidik lagi itu. Tapi bersyukur, makanya kalau istri sholat, tutup aurat, biasa ngawas Quran. Oh, terima kasih. Kau sudah meninggalkan kisahku di akhirat. Boleh tinggalkan musik transparan. Tis banget, tis. Karena itu kan semuanya malah bulan tahun terakhir banyak sama kambian. Ini betul. Kadang-kadang kita memang nggak sadar gitu. Ya, karena itu perlu diapresiasi segera. Ya, perlu gitu ya. Nanti ada ayatnya khusus. Balik lagi ke ayat sekarang. Ya, maka Allah memberikan dulu anishkur lillah, perintah dulu untuk bersyukur. Waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Luqman diperintahkan dulu untuk bersyukurlah kepada Allah. Ada apa? Apa sih? Nah, bermintalah syukur asal anda sehati gitu. Dari kita berilmu lah, gitu. Tapi Al-Fatihah disuruh anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Hadisnya. Tadi nama dengan ayat ini. Ya. Ada apa dengan syukur Pak? Ya, waman yashkur, barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya. Barang siapa yang kufur, Allah Maha Kaya, Maha Memuji. Itulah pentingnya syukur sebelum menasihati. Itulah pentingnya syukur sebelum berkomunikasi.
syukur adalah kunci. Oke, ke atas. Jadi syukur sebelum mendidih. Kenapa diawali dengan syukur? Sampai Luqman saja diperintahkan untuk bersyukur. Ini mah ayat 2, Pak. 1, supaya rileks. 2, supaya optimis. 2 hal ini ya, 1 rileks, 2 optimis. Dan tempo gede makan dong sing lagi. Anak sehat berarti luar biasa gitu. Ya. Ingin tahu nikmat anak, harusnya kalau nggak nama bayi tabungnya. Ingin tahu nikmat anak, tanyakan kepada orang yang sudah belasan tahun mengharapkan hadirnya anak. Tanya. Ya, sabar siapa ketika Pak bayi tabungnya? Dan 80, 50, 80. Wah, kita kalau ninggalin budak ya, wah iya. Itu berarti kalau 80 juta. Ya. Berarti orang budak orang bisa bazar. Dijual bisa. Dijual hukum budak. Ya. Luar biasa, mahal juga maksudnya begitu. Kalau kadang-kadang itu bukan sebuah nikmat. Jadi mengikat dan menambah nikmat. Anak itu nikmat, otaknya nikmat, matanya nikmat, semua jasadnya nikmat. Hoyong kali nikmat etatnya dijaga jadi tambah. Hoyong, ayah rasa syukur. Buahnya apa? Optimis. Buah tidak mengikat dan menambah nikmatnya, orang jadi optimis. Ketika kita mengolah emosi, jadi relax buah nanti itu. Atas deh. Ya. Jadi kenapa diawali dengan syukur? Supaya kita bisa mengelola emosi. Buahnya relax. Kenapa diawali dengan syukur? Supaya anak ya sebagai nikmat itu diikat dan ditambah. Ya. Dengan apa? Dengan rasa syukur buahnya optimis. Orang syukur itu selalu optimis, Pak. Kenapa? Sebab dia selalu melihat sisi positif. Ya, maka orang Sunda mah syukur wae. Untung wae kan. Orang Sunda mah untung wae. Terus di Jawa untung wae. Sama aja. Untung wae kan sebenarnya untung wae. Bapaknya tabrakan. Ya. Kumaha ieu kan? Masih salaman, motornya hancur. Ya, bapaknya sama. Untung wae motor aku belum hancur. Ya, tapi dari si bapak anak-anak muda amputasi gimana baik. Sabar itu dua adalah menghiji untung menghiji. Malah sakapun bapak puntennya di mana? Ya, cuma contohnya si bapak itu ditabrakan mulai baik. Mawon gimana baik. Untung yang mawonnya namun hidup temen paeh terus. Hidup temen paeh terus teh. Jadi kadang gayung gitu. Kita menghidup karena kadang gitu sehingga kadang gayung. Karunia untung kok Allah dimawatkan. Tuh mawatnya untung apa? Bukannya diulang sih. Selalu lihat sisi positif. Kenapa syukurnya optimis lain, Pak? Ya. Ini sirah dia. Kita untung sirah nunggu kan. Untung bukan sirah. Sirah. Wah, dan jeruk bisa. Dalam bentuk buka sirah, apa malah rasa nyeri ya? Malah dari kepala. Kalau punya rasa apa? Jadi sebenarnya makanya orang syukur karena pas selalu optimis gitu. Harus ya karena tadi kita selalu apa namanya ya melihat sisi baik. Jadi karena kenapa diawali dengan syukur? Supaya kita bisa mengolah emosi. Kenapa diawali dengan syukur? Supaya anak ya yang itu adalah semua nikmat bisa tetap ada dan bertambah kenikmatan itu kepada kita sebagai orang nikmat. Buahnya optimis, mengolah emosi. Buahnya relax. Terus ya, ini penyakit nih ya, ini mental. Ya, ini belum ke masalah teknis, tapi mentalnya sangat berpengaruh, Pak. Jangan coba-coba kita mendidik anak kalau kita nggak relax, Pak.
Juga coba-coba menasihati anak, mendidik anak kalau kita nggak biasa. Sebaik apapun nasihat yang kita berikan, materi yang akan disampaikan, kalau kita jadi orang tua nggak dikasih tua, Pak wujud Pak. Rungsing, diwujud, wujud, balik, terungkat, ya, maka pastikan kita bisa mengelola emosi. Oke, ini terlalu dalam, tapi mau akan dibahas panjang teing. Inilah kenapa orang tua penting mengelola emosi. Itu mulai masuk ya, kayak orang tua bagaimana kerbujang kergadis coba karasa terus buka budak asal bakar rasa gitu. Itu bisa jadi berawal dari kondisi emosi Pak. Oke ya, kalau emosinya terkelola insya Allah sehat mentalnya. Sekali lagi ya, poinnya nih orang tulisnya ini dilihat nih, ya. Jika emosi terkendali atau terkelola dengan baik, maka mentalnya sehat. Ya. Oke. Ya, hapus ya, hapus. Ya. Penting mau emosi Pak? Kita jawab. The healing. Enggak Pak, just sudah ada rasa saja. Oh, masih ada. Itu berfungsi bisa bojo. Oh, karunya bojo orang pantesan gitu ya, gampang kering, imunitas lemah, sudah ada gendamo bisa gitu ya. Ya gitu. Terus jadi perlu emosi-emosi dasar. Lebih harus emosi dasar di awal menurut saya buruk atau baik? Buruk. Baik. Mana baik? Bisa baik. Itu gantung cara mau. STMJS ya deh. Sedih, marah, sedih, takut, marah, jijik, senang. Nah, itu. STMJS atau lagi JTSMS STMJS sedih, takut, marah, jijik, senang. Jadi nanti bisa baik bisa buruk. Tergantung cara kita ngolah. Oh senang bagus Pak, betul. Jadi orang mah nggak mau batu tadi. Kita kan nonton untuk jam 2 putih atas nama senang. Tidak terkalah dengan baik Pak emosinya. Apa sih?
Marah buruk nggak selalu dikelola dengan mata lalu menjadi pemarah kok produktif gitu Pak. Ya, karena dia punya energi lebih. Makanya kaitannya tadi ya kalau dia tidak terkendali, ya kadang-kala gitu. Tapi namun terus terkendali karena memang energi banyak gitu. Jadi marahnya kekuatan. Ya, kalau terkelola dengan baik jadi produktif tuh. Ya, karena capean gitu ya. Kenapa? Jadi pemarah itu tidak selalu buruk gitu. Kalau dikelola dengan karena kesal dia bergerak, karena tidak senang dia memberikan solusi. Atas, kebayang? Apabila anak bikin ianya, seperti daging sapi, lu kebayang tuh daging sapi positif negatif. Konotasi daging sapi, ayo masih daging sapi positif negatif. Positif. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, jadi hancur kan, jadi rusak, jadi bau, gitu kan. Tapi kalau tai sapi, puntennya kotoran sapi, positif negatif, rata-rata negatif. Tapi kalau banyak dikelola dengan baik, biogas. Sama kita memandang itu seperti itu. Anda nggak usah pandang ini kotoran sapi atau daging sapi, fokus pada cara mengolahnya. Bisi budak-budak jadi ambek, ulah hariwa. Ajarkan mengolahnya. Kalau juga udah ada ambek, ulah hariwa. Yang dimulai. Solusi. Bener. Direkam. Baik kalau pasang Terus kan ada perempuan tuh gampang senang aja, tak stres. Tapi kalau tidak terkelola, orang mudah senang. Ya, karena stres, tapi nyetreskin bagus. Terus karena tidak terkelola. Sedih bagus, empatinya tinggi. Ya, jika dikelola dengan baik akan menjadi empati. Harus dikaruniakan. Gitu. Jadi gampang mudah memahami orang. Gitu. Ya, jijik sama, tidak selalu buruk. Ya, gitu. Bisa dipahami tidak? Maka ini emosi dasar. Nah, setiap orang kita punya 5 ini, tapi ada salah satunya di antaranya yang dominan. Kita dominan marah, dominan jijik, dominan sedih, dominan senang. Kita ya film itu. Tapi film kartun gitu Pak, yang menggambarkan tentang kondisi emosi bagus ya. Nah, gimana cara ngolahnya? Syukur itu. Karena kalau syukur ini tumbuh, dia akan bisa kontrol kemudian. Namun senang akan digunakan pada kebaikan. Namun sedih pasti balik dia ke Allah gitu. Ya. Jadi syukur itu adalah terapi untuk mengolah emosi. Bisa dipahami? Maka emosi itu bukan dialihkan, tapi dialihkan. Paham tidak? Bukan dialihkan, tapi dialihkan. Nah, itu tentang kasrat Pak Edi. Kenapa bisa itu? Ada rasa syukur. Apa sih? Ya, kalau orang syukur, tulisnya perhitungnya syukur, itu pasti ridho. Kalau terus ridho, relax. Dan membuat orang tidak relax, maka tidak terima. Terus, kalau sudah relax, Pak, itu relax. Lihat apa? Terkoneksi. Terkoneksi dengan anak secara emosi. Terkoneksi dengan pertolongan Allah. Kalau kita nyari, relax. Tapi kita nggak pernah bisa relax, kamu nggak nerima. Kata sebab kesel wae. Saya udah bisa kieu. Tenang, relax. Ya Allah, relax. Kalau tiba-tiba relax itu enggak. Relax itu adalah kondisi hati. Jadi kondisi hati, ya terus feeling. Maka sangat dipengaruhi oleh thinking. Orang pikirannya nerima tuh. Kamu pikir orang selalu menerima, kesal, pikiran orang tentang nganahan-nganahan, nggak begitunya. Menikah sesuai harapannya, wah, mari dong. Warna 5, ya.
Bisa dipahami? Oke. Tosnya iya oke. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi jika emosi terkendali, ya terkelola. Tadi kebayang kan nama terkendali, terkelola kebayang tadi? Oh, ya. Emosi teh, berubah dasar emosi ya. Terkendali, gitu ya. Ya, terkelola maka mekanisme. Pertanyaannya, kumaha cara mengendalikan tadi terapi syukur? Ya, judul besarnya terapi syukur itu terapi mengendalikan emosi. Syukur itu terapi mengelola emosi. Kumaha carana, Bah? Aja, tenang. Ya, belum. Ini baru kepentingan syukur. Ya, belum how to-nya. Belum bagaimana caranya supaya bersyukur, belum. Karena syukur pun ada kinerja, ada cara kerjanya. Untuk bersyukur. Begitu. Ya, kalau pikiran antum tadi mainkan, apa yang mau bisa bersyukur? Bagaimana cara memainkan pikiran supaya hati bersyukur? Saksikan episode berikutnya. Belum, Pak. Ya. Jadi supaya paham dulu tentang mindset. Oh, orang ketika antum teh pentingnya syukur teh. Bisi selama ini teh kalau hubungan ada syukur dengan diri budak ya. Dan orang perasaan mah syukur lah gitu ya, bisi gitu ya. Nah, ini kayak gini. Untuk yang maksud kunci kesehatan mental ada dua, yaitu bisa menerima kenyataan dan bisa membedakan antara kenyataan dan kebenaran. Seseorang yang tidak bisa menerima kenyataan susah untuk tenang dan selalu gelisah dalam hidupnya. Oke, dalam agama bentuk sederhana dari menerima kenyataan yaitu bersyukur. Bersyukur menuntun kita untuk senantiasa memikirkan sisi negatif dari hidup. clear ya? Sudah? Jadi kelahiran namun ngadidik budak teh jadi loba karasa gitu. Fisik yang akan diperawat dan kondisi mental. Ya, sebenarnya dari kondisi mental sebenarnya. Kalau aku punya anak, ya mental kita tidak bersyukur dalam menghadapi pasangan kan banyak masalah. Ya, akan banyak. Suami yang jarang mengolah amarah kepada istrinya, ya itu akan diskusi seksual itu ancamannya. Ya, mesti kasang sampai ke pemajikan, kendalanya menemukan bulan ke tidak bau. Ya, ketika nafsu bau pemajikan mulut kesel cepat rumah gelis, tapi cuma orang mau datang kenalin. Kenapa? Karena kita tidak pintar mengolah emosi. Akhirnya kita disfungsi seksual, banyak kasusnya banyak. Disfungsi seksual terus tekanan selama Pak. Cuma ada yang permanen, ya ada yang lokal, kalau lokal kayak istri hukum permanen mah mengalih pemajikan, mengalih istri rumah orang terus ketahui tak gitu. Ya, begitu. Nah ini kan bahaya. Kenapa? Karena tidak terkelola emosinya. Ya, satu kasus spiritual saya bilang, Anda kalau soal begitu, saya bilang, ya ini masalah aja, Anda terasa diskusi seksual. Kenapa terus? Ya, saya mesti nggak pulang ke istri. Kalau yang dulu, sampai saya nanya, istri itu pernah bilang ya? Pernah, Mbak. Terus jadi tolak saya, wah, ketemu ikan berarti. Ya, harga diri itu. Ya, jadi makanya akhirnya apa? Akhirnya dia diskusi seksual. Sakit lagi, penyakit lagi. Sampai kasusnya mohon maaf berbagai macam penyakit, tapi berawal karena kebutuhan seksual tidak peduli. Saya kira, oke, itu adalah kesalahan istrinya, iya. Itu kebodohan, keburukan sikap istrinya, iya. Tapi jauh yang lebih penting adalah kebodohan atau kelalaian suaminya dalam mengolah emosi. Dalam borah tengah layanan, Pak, minang ngelayanan, tapi ningali kekurangan seperti kau jadi gede, anggar. Ya. Ini masalah. Ya. Saya balik maksudnya. Ini pun berlaku untuk bagi kita sebagai seorang suami, bukan hanya sebagai seorang ayah. Ya. Tadi ingat tuh, ridho, relax, oke? Ridho, relax ya. Okay. Bisa jawab ya?
Oke. Harus apa itu? Syukur, buahnya ridho. Ya ridho, kita akan relax. Kalau sudah relax Pak, relax itu terkoneksi dengan hati anak. Dan orang memborok amak apa memborok di budak, jadi budak kedua kadang betul sih dari kita budak. Ya, betul tidak Pak? Kadang orang nggak mau anak, orang nggak mau dekat dengan kita atau bahkan anak nggak mau dekat dengan kita. Dari bapak rekam apa wah ya istri oke sih gitu ya harus makanya harus relax ya ribut gitu maksudnya karena relaxnya bukan abainya beda ya relax dan abai ya kita budak terima itu sama suku itu siapa relax udah jam 10 berang candi mandian relax santai relax kita apa dulu itu mah gak peduli ke anak ya budak candi ya mau budak can makan can sarapan kayak beda kayak relax itu tenang gitu ya, ngajarin gitu loh gancang-gancang wae, tuh nggak tenang oh urusan nggak ngajarin gancang yang tenang so, ayo melawan tapi ribu gitu ayo 120, 120 oh ngajarin relax ya kan jadi tenang itu bukan urusan cepat, lambat, bukan urusan peduli dan abai, bukan tapi urusan tentang bagaimana menjalankan proses dengan tenang gitu. Nanti relate Pak terkoneksi dengan berbagai macam, Masya Allah ada solusi setidak-tidaknya Pak terkoneksi dengan anak terkoneksi dengan orang-orang sekitar apalagi kalau bicara ridho faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhtu apa kata Nabi barang siapa yang ridho dengan takdir Allah ya maka Allah ridho kepada dia barang siapa yang benci dengan takdir Allah maka Allah pun benci kepada dia tapi ternyata keridhaan Allah kepada kita diawali oleh keridhaan kita kepada takdir. Nerima ke kondisi budak sejak itu. Nah, terima dulu, gitu maksudnya deh. Ya, hari ini berapa banyak orang semangat mendidik, orang tua semangat menasihati, orang tua semangat menyekolahkan, kayak semangat mengarahkan, kadang-kadang bukan lahir dari sikap itu. Dijauhkan ke Allah, malah sikap itu obsesi orang. Budak kudu itu, budak kudu kia, kudu bisa itu, kudu bisa iya, kudu menang sakit itu, kudu menang sakit itu. Akhirnya semangat orang menasihati, semangat orang menyekolahkan budak. Ya, nah semangat menyekolahkan budak, ya, yang bisa sekolahkan bisa dianggap dididik ke bapaknya. Akhirnya apa? Orang semangat menyekolahkan budak. Bukan berawal dari rasa syukur. Nanti kalau sudah betul relate-nya, nanti kita akan cara meresponnya baik. Ya, namun dikontraskan ya, tapi ujung-ujungnya lah ini relax. Oke, kita lihat ya. Apa doa ini? Seringnya Rabbi Sholli, Sabri Koyasiri, lalu datangnya ya Fahu, tinggal lapangkanlah untuk udahku, mudahkanlah untuk urusanku, ya, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Komunikasi baik, perkataan itu berawal dari mudahnya urusan. Urusan itu mudah dari hati yang lapang. Harus hati lapang, urusan mudah, komunikasi lancar. Harus
Ini tentang masih pentingnya syukur dalam komunikasi. Ya komunikasi, kita ngobrol. Nah komunikasi ngobrol terlancar, urusan yang mudah. Nah urusan mudah, hati lapang. Bagaimana supaya hati lapang? Syukur Nabi. Panjangnya syukur sebagai terapi marah. Masa tuh memotivasi anak, tapi lalu itu karena plastik amok. Kamu tuh coba ke ayah tuh ya, bla bisa kan memotivasi. Padahal bukan ke amok gitu, udah tuh gitu. Terus, kaos ya? Ya, lanjut. Terus. Saya tidak mengatakan tidak boleh marah, tapi kan Pak, ya, dia tentang bagaimana cara kita syukur sebagai terapi marahnya. Karena nanti ini akan banyak menguras emosi. Ya, ke amak kurang gitu. Ya, ke anak gitu maksudnya ya. Oke, ya. Renungan tentang marah. Kalau jangan marah, itu biasanya dalil lalu dibikin ke budak di bapaknya ke ibunya itu. Budak ke aral, belakang gua lakal jannah. Oh, baik. Ya, kunci itu ya. Yang budak ke aral. Padahal yang disebut dengan marah adalah wajar amak. Maknanya mah ya jangan melakukan hal-hal yang diperintahkan atau didorong oleh nafsu marah. Eta nu latih. Aing marah sendiri itu wajar, Pak. Kurang boga kahayang jadi turut ke budak, ambek wajar. Kita menasehati anak-anak tenupingkeun ambek wajar. Ya, kita ngamanatkan ke budak ke amanah, budak ngawaduh, itu jujur, apa kurang jadi kolot? Wajar. Tapi itu wajar, melakukan sesuatu ya yang didorong oleh rasa, termasuk menasehati. Kata Nabi mah tidak boleh dibahas palasnya, namun dompet. Ya, kalaupun mau marah, marahnya bukan didorong oleh nafsu. Itu memang harus ditekankan ke anak itu. Ke atas, bukan karena nafsu orang buka kamok, akhirnya kita melampiaskan lewat nasihat. Ke atas itu kan. Jadi ulah dicelanya marahnya. Nah ini gede amok ulah. Ya nah budak teh gede amok ulah. Ya anu teu keneh mah lamun budak buka ka amok teu bisa mengendalikan eta. Ya, maka kumaha carana? Siga budak diajar naik sepeda we dari mimpi nama leubuh heula. Pertama mah jatuh dulu, enggak apa-apa. Anak ngolah marah itu jauh langsung bisa. Ya. Ngerti enggak? Anak mau ngolah marah enggak langsung langsung bisa terpala enggak. Maka berikan ruang anak untuk mengolah marah itu supaya dia bisa mengolah secara bertahap. Justru anak yang tidak diberikan ruang untuk belajar mengolah marah bawa kan gede amok. Ya gede amok itu maksudnya tidak bisa mengolah marah gitu. Gede. Karena sih mau disebut bisi ya kan itu sudah dalil teh lapar dok olah kal jangan marah. Seolah jangan marah itu tidak boleh ada marah sama sekali gitu. Jadi antum kita bukan fokus pada menghilangkan marahnya, enggak usah. Tapi fokus kepada cara mengolah marahnya. Dengan apa? Syukur sebagai terapi emosi. Ya, tadi tanya ya. Syukur sebagai terapi emosi. Kumaha caranya, Pak? Sabar tahapanana. Ya, kumaha latihanana?
saksikan 21.000. Insyaallah sama dulu. Insyaallah. Dan oleh poin ini ya, nanti kita poin kedua. Ya, poin kedua ya, marah syukur ya untuk mengikat dan menambah nikmat. Ya. Ya. Gak apa-apa, ya tadi kan udah sangat belajar, jadi mudah-mudahan. Saya pertarusan mungkin ya. Ada pertanyaan? Saya waktu 10 menit. Nah. Oh, bawa yuk. Iya Pak, tadi sangat terpukul sekali lah surat Luqman di ayat 12. Tentang memang sebelumnya kita selalu dibaca di tembok gitu. Lalu yang di garis bawah itu dari ayat 13 gitu. Jadi lebih mengajarkan anak bahwa kamu harus bertauhid pada Allah gitu kan, dan bla menyuruh sholat segala macam. Dan memang di garis bawah itu ayatnya abdi memberi terang gitu bahwa ternyata di ayat 12 kata ayat heula terwarang heula gitu. Tapi abdi berpikir ternyata abdi teh selama ini teh menuntut dulu sebelum saya menerima kenyataan. Nah, yang memang tersadar oleh itu sampai teh ternyata ya ayat 12 heula gitu sebelum ayat 13 teh. Nah, nu janten pertarusan abdi teh apakah memang yang kita didik kepada anak teh kita target pada tujuan kan dulu atau kita tuh udah jalanin aja prosesnya meskipun tujuannya belum tahu gitu, karena misalnya contoh kasusnya seperti ini Pak, sholat subuh ya target teh sebelum jam genap teh anak teh udah harus sholat subuh, tujuan anak teh gitu, ataukah kita teh lakukan perintah hiji kedua tidur si anak kan nggak mau, apakah sudah yang tadi dimaksud bukan abai tapi lebih pada relax gitu. Tapi kan guru atuh jam genap ya enak, makin lama makin seperti itu gitu. Nah, eta teh kedah kumaha gitu Pak. Jadi target mendidik itu harus ada, dan untuk mencapai target itu lakukan prosesnya dengan benar. Ya, Tapi bukan saat itu maksudnya kan tidak mesti harus saat itu. Ya, di target itu kadang ada jadi masalah. Targetnya sesuai nggak? Ya dengan yang diharuskan dalam agama. Contoh, target kurang ngadidik budak cinta sholat atau ngadidik budak bisa sholat. Iya, jadi targetnya benerin dulu gitu maksudnya. Yang jadi masalah kadang-kadang targetnya nggak benar. Ya Allah, budak teh karena ngapalkeun Quran kudu ditarget, ngadidik teh kudu ditarget. Mun targetan abdi mah budak teh sanes ngapalkeun Quran, budak teh ngaos Al-Qur'an oge, daek hadir oge, eta mah targetan abdi. Kabas. Jadi targetnya dulu benerin gitu. Lalu lakukan prosesnya dengan benar. Bah, ini anak bah, yang nama hafalannya. Apa masalahnya? Ya, masalahnya nggak nambah hafalannya. Enggak, itu bukan masalah, itu fakta. Fakta bahwa anak tidak nambah hafalan. Apa masalahnya? Saya kira abdi lapar, masalah tuh. Itu masalahnya harus selalu kan gitu. Terus abdi haus, masalah? Bukan. Masalah malah mun bagus tuh ayat cari, tidak masalah. Ketika tidak sesuai itu masalah kan jelas tuh. Ya. Kan bisa wae positif, bah abdi warem. Masalah? Intinya itu masalah? Enggak masalah, sebab suara mundutan kan gitu kan. Jadi masalah. Bah pembanyakan abdi gelis. Oh, bagus atuh. Enggak masalah ini. Masalah naon? Ngobrol-ngobrol kan gitu. Jadi bedakan antara masalah dengan fakta gitu. Atas
ya. Nah, jadi gimana? Seorang itu kayak bukan masalah, itu apa? Gak anak dengan hafalan mah. Tapi nggak sesuai targetan, itu baru masalah. Targetannya 1 juz, tapi anak dapatnya setengah juz, 4 juz. Oh, itu masalah. Jadi kumaha tuh, Bah? Turunkan targetannya. Masalah lain mudah tuh gitu. Targetannya yang bener dulu targetannya gitu. Bisa jadi targetan ini nggak sesuai, nggak bener, nggak sesuai dengan kondisi anak, nggak sesuai dengan fitrah anak. Itulah kenapa pendidikan harus sesuai dengan fitrah. Maksudnya targetan itu dibuat untuk menumbuhkan fitrah, bukan targetan itu dibuat kepada anaknya untuk memenuhi keinginan kita. Walaupun keinginan kita kebaikan. Bisa dipahami Pak. Maka target itu kena aja. Ulah fokus kena target, ada fokus kena proses. Dua-duanya. Cuman cara menentukan targetnya, nah gitu ya, harus disesuaikan dengan fitrah anak. Begitu. Jadi terkadang Pak, pada saat kita menentukan targetnya berbenturan dengan kewajiban kita gitu Pak. Jadi pada saat berbenturan di situ teh, belum sesuai hasil. ya. Kalau belum sesuai hasil, fokus pada proses. Fokus pada proses. Karena kan kita tidak dipatok hasil. Targetan anak cinta sholat belum sesuai. Ya, apakah kita harus membuat itu? Enggak. Targetan anak bisa sholat tanpa disuruh, misalkan gitu. Targetannya anak bisa sholat tanpa disuruh. Belum sesuai harapan. Prosesnya tetap jalan. Ya, fokus pada proses gitu maksudnya gitu. Apakah nanti kumaha tuh abdi bisa dosa sebab udah dia sholatnya misalkan enggak. Allah tuh tahu kok kondisi hati kita. Allah meninggal kok orang kan yang ngabaikan budak. Gitu kan orang soal kekhawatirannya itu khawatir kalau budak ini 8 tahun 7 tahun sholat subuhna atau berangan orang mesti dosa enggak. Malah punten kema ayah di terapi Pak, dan ini ternyata disarankan oleh ahli parenting dari Mesir, namanya Dr. Ahmadi Aramadi, ketika membahas bagaimana anak cinta hijab dan sholat. Kata beliau, jika sudah balik anak itu sudah dewasa, anak itu belum benar menutup aurat, bulan pertama Anda nggak usah nyuruh anak untuk berhijab. Kami kalau kita membalik itu terus puas Pak. Tapi ternyata ada selain itu, benar berarti. Buat apa? Apakah lalai? Bukan membiarkan anak membuka auratnya, bukan. Tapi maksudnya adalah ini sedang tahapan, sedang terapi. Ya, nanti bulan tahapan pertama apa? Jangan menyuruh anak berhijab supaya apa? Supaya kita membangun kedekatan dengan anak. Karena rata-rata kalau anak tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, ya tidak sepenuhnya ya, tapi rata-rata karena tidak ada kedekatan yang mau. Itu ya, bahkan teladan sudah, nasihat sudah, nah itu ditulis wae. Punten sebagian besar faktornya adalah kondisi emosi. Begitu Pak. Tapi kalau kita sedang menjalani prosesnya, insya Allah tahu niat kita. Ya Allah, aku ini dengan sesuai dengan cara yang benar. Sehingga dia tuh Pak, Bapak dikirim tetangga penguasa, tapi sok open BO misalnya, ketika dia penting misalkan jajan aww misalkan itu, apakah orang lama ngantokin langsung diadab kalau tergantung niat. Bisa wae orang terima karena kamu kan lagi bilang kan, ya buktinya no, apakah nyarekan tetangga tadi, yakin pengajian punya, ya mendekati masyarakat. Apakah orang kegiatan? Orang kan akan melakukan proses gitu, nggak tahu sih. Walaupun kemungkinan edisi kurang, nggak tahu sih. Kan Allah tahu hati kita. Orang hiji terima, dua orang ini nahi munkarnya terlangsung. Jadi ngeri kan? Sekarang kita nahi munkarnya buat amar ma'ruf dulu. Emang kemungkaran lu ayat, gitu. Kamu Pak, sekarang pikir amar ma'ruf nahi munkar. Nggak tahu sih. Jadi ketika kita mentarbiah anak, ya fokus pada prosesnya. Allah alam. Ngomong namun diundang karena cara, ya punten anak tidak berbuat cacan balik, anak berbuat dosa, can itu dosa.
Tapi bapak ya mendolimi anak gara-gara sikap salah anak, dolim. Dosa Pak. Gak dosa. Anak berbuat dosa, berbuat salah. Itu can dihitung dosa Pak. Jangan, can balik. Tapi orang tua salah menyikapi kesalahan anak, dolim menyikapi kesalahan anak. Kan pelan kan maksudnya bukan berarti abainya, bukan. Ya gitu. Apalagi itu faktor pertama, apalagi faktor kedua, Nabi itu yang tahu aja, gitu. Apalagi urusan sholat, Allah sholat. Biasa kapan sholat? Ya, jadi prosesnya kan jalannya itu.